Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang bagaimana malaikat Jibril dapat membawa sebagian kecil dari api neraka ke bumi. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Keberadaan neraka memang belum tampak terlihat, namun umat Islam meyakini jika tempat ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang zalim, ikar dan tamak. Neraka nantinya akan dipenuhi dengan siksaan serta api yang panas menyala-nyala. Berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW, panas api neraka mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu uapnya saja mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Tahukah Anda jika ternyata api di neraka pernah dibawa oleh malaikat Jibril ke dunia? Pada awalnya, malaikat meminta api neraka sebesar sebuah kurma saja. Namun penjaga neraka yaitu malaikat Malik menolaknya, mengingat jumlah tersebut mampu melelehkan 7 langit dan seluruh bumi karena panasnya. Akhirnya api yang dibawa ke bumi hanya sebesar biji zarah saja. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bahagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Begitulah dahsyat panasnya api neraka. Dalam sebuah cerita, dikisahkan sewaktu Nabi Adam alaihissalam sampai di dunia, ia kesukaran dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan, terlebih dahulu beliau harus bekerja keras untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Namun, ketika ia sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak dapat langsung dimakan layaknya seperti di surga. Akan tetapi, makanan tersebut harus diolah terlebih dahulu, baru kemudian dapat dinikmati. Caranya adalah dengan memasak menggunakan api. Nabi Adam akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan api. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam tersebut. Wahai Jibril, seberapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Aku minta api neraka sebesar buah kurma, jawab malaikat Jibril. Jika aku berikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya. Malaikat Malik menjelaskan, kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja, minta malaikat Jibril. Kemudian malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun dan air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Sang malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan seberapa banyak jumlah api neraka yang boleh dibawa ke bumi, dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah. Sebesar zarah merupakan ukuran terkecil dari atom. Lalu diserahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas untuk Nabi Adam alaihissalam. Terpaksa didinginkan dengan mencelupkan ke dalam sungai di surga sebanyak 70 sungai. Setiap satu sungai 70 kali dicelupkan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata, gunung pun tidak sanggup menahan panasnya api neraka yang hanya sebesar sebiji zarah tersebut. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka itu diletakkan di atas gunung yang tinggi. Tetapi, ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur lebur sebab tidak mampu menahan panasnya api neraka yang sebesar zarah itu. Hingga tanah, batu-batuan, besi, dan semua yang ada di sekitar gunung, di dalam tanah dan di atas daratan menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap yang tebal. Bahkan api neraka itu tembus hingga ke perut bumi dan menyebabkan munculnya bara api yang sangat besar dalam perut bumi. Dahsyatnya, bara api yang ditinggalkan adalah berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala.
Beginilah kisah malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata api yang kita gunakan hari ini adalah sisa-sisa api dari bara api yang membakar tanah, batu, besi, dan dari bara api yang ada di dalam perut bumi, yang kadar panasnya jauh berkurang 100 juta kali dari panasnya api neraka. Subhanallah, begitulah gambaran bagaimana panasnya api neraka. Semoga dengan kisah ini dapat menambahkan keimanan kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berbuat baik agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Semoga juga kita semua termasuk orang-orang penghuni surga. Demikian kisah dari kami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.